jalan sudah ku lalui. Ku jujur tulus mencintaimu, masih saja kau membisu, makin saja ku tak tahu sampai kapan ku harus menunggu, sampai kamu tahu semua itu. Ini hatiku terdalam, ini hidupku yang telah ku serahkan hanya untukmu, seorang kamu saja. Masih saja kau membisu, makin saja ku tak tahu bila harus ku petih bintang malam ini. Hanya kamu yang mampu yakinkan itu. Tak kuasa lagi waktu berlalu, cintaku ini kau hanya untukmu, seorang kamu saja. Masih saja kau membisu, makin saja ku tak tahu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali pada Tembang Politik, bikin politik jadi asik. Oke, pada malam hari ini saya kembali bersama Kang Cepi. Kang Cepi sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Malam Jumat lagi kita ketemu, Kang. Iya, Jumat. Malam Jumat. Ketemu Jumat. Jumat ketemu Jumat ya. Oke, minggu pertama di tahun 2023 nih Kang Cepi ya, di Tembang Politik. Oke, dan sudah hadir bersama saya yaitu Bapak M. Jauharudin, atau mungkin saya lebih familiar manggilnya Angjo ya gitu ya Pak ya. Oke ya gitu. Boleh dipakai mic-nya Pak? Oke. Beliau ini adalah Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Nah oke, kita kalau ngomongin politik ya Angjo ya, ngomongin politik pasti ini yang terlibatnya orang-orang politik Kang Cepi. Ya kan tahun-tahun politik ke depan. Tahun politik ya. Yakin tahun politik tahun 2023 Kang Cepi. Iya, tapi kan tiap hari juga politik ya. Politik kayak udara kata Mas Willy. Setiap saat. Tiap saat ya. Kita berpolitik sebetulnya. Politik. Oke. Tapi ini mungkin lebih mengkerucutnya politik seperti apa sih tahun 2023 ini nih, Angjo nih? Iya. Oke, Mbak. Jadi tahun 2023 ini kita tentunya sedang siap-siap menyongsong salah satu agenda politik besar ya di Indonesia. Betul. Yaitu pemilu serentak, jadi 5 pemilu dalam waktu yang bersamaan, itu tanggal 14 Februari 2024. Okay. Nah itu akan digelar pertama pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Betul. Kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota.
Oke, jadi 5 itu sekaligus di tanggal 14 Sekaligus Februari. Di tanggal 14 Februari 2024. Oke. Nah, kemudian itu berlanjut ke bulan November 2024 juga, itu pemilihan wali kota kalau di kota Cirebon, kalau di kabupaten pemilihan bupati dan pemilihan gubernur atau pilkada gitu. Jadi itu barangkali kegiatan agenda politik yang cukup besar di 2024 dalam 1 tahun gitu, dan tentunya persiapannya bahkan sejak dari 2002 yang lalu. Oke, sudah persiapannya sudah 2 tahun yang lalu ya. Iya. Nah, artinya kalau sekarang nih kita baru memasuki tahun 2023 ya. Iya. Ini persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu ini nih? Ya, kami Bawaslu sebagaimana amanat di Undang-Undang Pemilu bahwa penyelenggara pemilu itu kan ada 3 sebetulnya. Barangkali masyarakat atau abang-abang, mas-mas, mbak belum tahu gitu ya, terutama anak-anak muda gitu, bahwa penyelenggara pemilu itu ada pertama KPU atau Komisi Pemilihan Umum itu sebagai penyelenggara teknis, kemudian kami Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sebagai lembaga pengawas, dan yang ketiga adalah DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu yang menjaga etiknya KPU dan jajarannya. KPU ada PPK, ada PPS nanti yang sedang proses seleksi, kemudian sampai dengan KPPS di TPS itu. Kemudian jajaran kami Bawaslu dari mulai Bawaslu RI, kemudian Provinsi dan Bawaslu Kota Cirebon, ke bawahnya juga ada kami Panwaslu Kecamatan, kemudian nanti akan rekrutmen Panwas Kelurahan dan pengawas TPS. Jadi itu tugasnya DKPP. Dan tentunya para ketiga pihak ini, KPU juga menyiapkan tahapan, sekarang ini sedang sibuk gitu ya. Sekarang itu sedang persiapan verifikasi DPD RI. DPD untuk provinsi ya, Dewan Perwakilan Daerah, dan kami tentu mengawasi secara melekat gitu ya berkaitan dengan itu, dan sekaligus sekarang juga adalah pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih. Jadi harus dipastikan yang umurnya udah 17 tahun nanti di 14 Februari itu sudah bisa memilih. Oke, jadi hitungannya ketika 14 Februari Ya. 2024 ya. Betul. Oke, jadi mulai sekarang sudah mulai persiapan Ya. verifikasi ya. Dari sekarang tentunya kalau yang sudah masuk ya tentunya dia harus mengurus KTP ya. Betul. Sekarang di Sdukcapil sangat mudah diakses gitu. Jadi Oke. karena salah satu syarat untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dia harus punya KTP elektronik. Oke, jadi memang itu persiapannya dari mulai dari pemilihnya dulu ya Pak dari ya. pemilih, Oke. kemudian peserta pemilu kan sudah ditetapkan ya, partai politik ada 24 partai, Betul. termasuk partai lokalnya, dan kemudian sekarang peserta yang lainnya adalah DPD RI sedang verifikasi, dan nanti berikutnya barangkali beberapa bulan ke depan itu pendaftaran para caleg gitu ya, untuk di DPRD kabupaten kota, provinsi, dan juga DPR RI, seperti itu Mbak. Betul. Jadi persiapannya sudah siap ya. Artinya dari Bawaslu sendiri sudah melakukan banyak persiapan ya untuk tahapan menuju tahun 2024 itu ya Pak ya. Jelas. Jadi intinya tadi kata Mas Tepi ya, bahwa politik itu seperti udara gitu. Jadi memang sebetulnya kita ini gitu ya, setiap hari itu sebetulnya berpolitik. Termasuk misalnya saya harus memilih, tadi baru pulang dari kantor jam 7, karena udah janjian gitu ya dengan Mas Imam ke sini, bagaimana caranya urusan di rumah dalam waktu 1 jam itu harus sudah beres gitu. Nah itu limitasi waktu, kemudian ada tugas-tugas juga, saya sebagai seorang ayah gitu ya di rumah sudah beres, dan tugas di sini juga bisa terlaksana. Itu salah satu bentuk politik yang kelihatannya sederhana ya, tapi ya harus ada tantangannya gitu. Jadi sebetulnya hal apa ya, dalam setiap momen, bukan hanya pada pemilu ya Mbak ya, bukan hanya pemilu ataupun pilkada, ketika misalnya seseorang itu untuk menentukan keputusan, maka ya dia mesti akan mengambil sebuah keputusan politik. Oke. Mungkin whatever gitu. Mohon maaf saya potong.
Kalau Bawaslu mungkin kalau di sepak bola kayak wasit. Iya betul. Iya betul. Kayak wasit ya. Wasit. Oke. Iya. Oke. Iya. Jadi tadi dijelaskan juga bahwasanya berpolitik itu tidak hanya untuk negara ya, tapi bagi diri kita sendiri juga apapun yang kita lakukan itu adalah politik. Politik yang seperti apa gitu kan ya? Iya. Jadi kadang kan sekarang orang misalnya ada yang bilang jangan ikut-ikutan politik katanya. Politik itu kotor, politik itu jahat. Nah itu keliru gitu sebetulnya. Karena kita misalnya kita bisa menikmati jalan halus, itu adalah sebuah implementasi dari produk politik. Apa produknya? Dari anggaran pembangunan. Anggaran pembangunan itu ditentukan oleh lembaga namanya DPR. Kalau di pusat, kemudian di kota ya DPRD kota yang membuat peraturan daerah tentang APBD. Ini bangunan jalan mau dialokasikan berapa? Lalu termasuk care untuk para seniman, budayawan, pengembangan kesenian itu ada enggak gitu. Lalu untuk sarana pendidikan dan lain-lain itu semuanya adalah produk politik. Nah, jadi kalau misalnya kita sekalian menjauhi politik, maka itu keliru. Tapi jadi termasuk anak-anak muda ya, kalau hidupnya nggak care dengan politik, jangan harap hidupnya bisa asik gitu. Gitu nggak bisa, nggak mungkin. Jadi gitu. kayak tema kita nih Kang Cepi, tembang politik buat politik jadi asik. Ya kalau asik. Iya. Jadi itu ya. Tapi mungkin ini menarik ya, Angjo ya, saya panggilnya Angjo. Mungkin menarik ini, karena memang selama ini paradigma anak-anak atau milenial atau juga mungkin orang-orang yang sudah usia ya, kolonial juga berpikir bahwa politik itu sesuatu yang menyeramkan, politik itu sesuatu yang kotor ya. Ada sebagian orang yang menyatakan itu. Nah, apabila teredukasi bahwasanya tadi ada banyak produk politik yang akhirnya ada untuk kita dan kita nikmati, itu juga harus teredukasi nih Kang ya. Karena memang kebanyakan orang tidak paham itu. Mereka hanya melihat sesuatu politik itu menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak sehat ya. Kadang-kadang dinilai seperti itu gitu ya. Ya. Jadi kan ada anekdot begini, Mbak. Ada seorang guru besar, profesor gitu ya di sebuah universitas terkemuka. Itu dia bilang begini ke kawan-kawan dosennya gitu. Jadi anda itu nggak usah khawatir ke mahasiswa yang pinter, apalagi IPK-nya 4 gitu atau 3,75 gitu ya, cum laude gitu ya. Karena dia nanti akan jadi kawan kita, jadi dosen lagi gitu. Nah, kemudian nggak usah khawatir juga ke yang IPK-nya di atas 3,5. Dia nanti bisa jadi pegawai BUMN, pegawai yang perusahaan-perusahaan elit lah gitu. Juga nggak usah takut ke yang mahasiswa IPK-nya 3 atau di bawah sedikit gitu Mas Epi. Karena dia bisa daftar sebagai PNS. Syarat daftar PNS atau ASN itu kan 2,76. Tapi kita mesti takut ke mahasiswa yang IPK-nya di bawah itu, 2,5 atau ke bawah. Kenapa katanya? Karena nanti mereka akan mendaftar sebagai caleg di partai politik dan mereka semua akan mengatur hidup kita semua katanya. Nah, itu yang paling menakutkan kan anekdot ya. Okay. Tapi itu kritik juga, artinya makanya untuk generasi milenial, orang-orang hebat, jadi jangan selalu identik, wah itu mah orang IPS gitu. Faktanya, ya dulu kan kita sekolah nih SMA, saya juga SMA IPA ya, walaupun sekarang di dunia sosial gitu ya. Wah kalau IPS itu kelas berapa lah. Tapi faktanya urusan negara ini dikelola dengan ilmu sosial. Betul. Iya. Orang-orang teknokrat, ilmuwan apa dan lain sebagainya, mereka diatur oleh orang-orang sosial. Betul. Nah, artinya tidak ada perbedaan ya. Pada akhirnya nanti implementasinya adalah anak-anak sosial juga lebih dominan ya. Faktanya gitu. Begitu ya. Begitu, jadi ini politik menjadi menarik nih. Tapi Angjo kita jeda dulu ya. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Tembang Politik, bikin politik jadi asik. Kembali lagi di Tembang Politik, bikin politik jadi asik. Mas Cepi keren. Kang Cepi, ternyata politik itu memang asik kalau dibuat asik. Iya, kan ada lagu dari Iwan Fals ya, Bang Iwan itu.
Asik nggak asik, tapi ada nggak asiknya itu, tapi nggak tahu coba nggak asiknya apa. Nggak asiknya apa ya? Tanya ke Tapi beliau. tadi sih baru ngomongnya yang asik-asiknya aja. Tapi tadi asik semua Karena itu. kita paksa untuk bikin jadi asik gitu. Ya. Oke. Tapi yang jelas bayangan saya, jadi memang kalau di pertandingan sepak bola kan ada wasit ya. Wasit. Mungkin Bawaslu mungkin ya semacam wasit itu ya. Sebagai penengah ya. Iya. Penengah. Mudah-mudahan. Oke, berarti tadi Mudah-mudahan nggak ikut main beliau. nggak ikut. Memang biasanya ada wasit yang main kan nggak ada. Nah, Masa main bola ada wasit main? jadi ada FIFA-nya. FIFA-nya itu DKPP itu. Ah, Oke. Kita langsung diberhentiin kalau ikutan Oh, main. ada lagi, kita lebih tinggi lagi ya. Ya itu DKPP itu ngawasin kita sama KPU gitu. Oh, oke. Siap. Oke, kayak tadi kalau tadi Kang Cepi bilang jangan-jangan ikut main gitu kan, bisa jadi main. Nah ini langsung nih, Angjo langsung, oh enggak ada, Oh, iya. enggak ada wasit main Ada gitu. Tapi ya saya selalu doakan lah, mudah-mudahan sehat semua lah. Itu dan Amin. yang pala mau maju itu ya. Oke. Sehat, Mudah-mudahan ya. sehat semua. Sehat semuanya. Oke, kembali ke Angjo. Angjo tadi sampaikan bahwa sudah ada yang verifikasi untuk partai, sudah ada 24 partai politik yang Ya. sudah terpilih ya. Yang sudah ditetapkan oleh ditetapkan KPU ya. sebagai peserta gitu. Oke. Bisa dijelaskan nih dari ke-24 itu untuk ke masyarakatnya sudah tersampaikan Ya, atau bagaimana? jadi itu ada dari 24 itu 18 partai nasional ya, termasuk terakhir itu kan dari Partai Umat, awalnya kan tidak diloloskan, kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu sengketa Betul. gitu dan dimediasi, lalu setelah dimediasi partai itu memperbaiki dan akhirnya ditetapkan oleh KPU. Jadi akhirnya 24 sekarang. Dari 24 itu 18-nya partai nasional, kemudian yang selebihnya itu partai lokal di Aceh. Partai lokal ya, oke. Dari 18 itu ada partai lama yang ada di Senayan, itu ada banyak ya, ada PDI Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, kemudian P3. Nah, kemudian ada P3 ya, kemudian ada tadi Golkar udah ya, P3 udah, Demokrat juga. Nah itu juga ada yang lain itu partai baru ada beberapa, lumayan banyak gitu ya, tapi tidak sebanyak seperti pemilu sebelumnya yang sampai 48 partai ya, gitu. Dan sekarang jadi mungkin separuh dari beberapa periode yang sebelumnya. Dan setelah ditetapkan oleh KPU, selanjutnya partai politik itu ya sekarang resmi mereka sebagai peserta pemilu ya, termasuk partai baru cukup banyak juga. Ada partai tadi, partai PKN, ada partai buruh, kemudian partai Gelora, kemudian ada lagi tadi partai Umat ya yang disebutkan. Jumlah total itu ada 24 dengan 24 partai lokal ya? Aceh gitu. Oke. Nah, Oke, jadi tadi sudah ada 24 partai yang sudah ditetapkan ya. Ya. Artinya itu yang harus teredukasi kepada masyarakat ya, Ya. Kang Jo ya. Nah, sorry tadi belum saya sebutkan, ada partai P3 itu partai lama ada. partai Masuk. lama termasuk Ya. partai lama. Oke, P3 betul sama ya. PKB gitu masuk. Oke, betul. Nah, tahapan pemilu sendiri seperti apa nih Kang Jo yang sudah Ya. dipersiapkan oleh Kota Cirebon? Jadi tahapan sekarang itu untuk tahapan pendaftaran partai politik sudah selesai dan sudah ditetapkan. Sekarang ini sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih. Nah, seperti yang pengalaman kita juga dulu, Bawaslu itu kita menemukan waktu pemilu 2019 itu ada WNA. WNA yang terdaftar di dalam DPT. Nah, itu kan tidak berhak, karena orang yang berhak memiliki hak pilih itu adalah harus WNI atau warga negara Indonesia. Dan pemilu 2019 itu ada ditemukan satu orang terdaftar, tapi satu orang lagi dia pindah ke warga negaraan, jadi warga Singapura kalau nggak salah. Dan dua-duanya itu kami rekomendasikan ke KPU untuk dicoret. Nah, sebaliknya barangkali ada hal yang lumayan bagus di pemilu 2024 ini untuk pemilih di lokasi khusus nanti. Sebelumnya KPU sudah ngajak ngobrol gitu Mbak Desi,
Di pemilu 2019 itu pemilih yang ada di rumah sakit itu sempat kurang terakomodir gitu. Betul. Nah, untuk di pemilu 2024 itu KPU sudah mempersiapkan gitu ya. Jadi nanti apakah ada TPS khusus atau petugas yang mobile gitu ke rumah sakit itu dalam rangka untuk menjaga supaya jangan sampai hak pilih orang itu hilang. Karena betul. itu memang hak setiap warga negara yang memiliki hak pilih, dia bisa memilih gitu. Oke, jadi persiapannya sudah sejauh itu ya, Kang Jaya, bahwasanya untuk yang dalam keadaan sakit pun mungkin kan di kota banyak sekali rumah sakit ya, jadi memang sudah dipersiapkan untuk hal itu. Bahkan kita juga, kami ya dari Bawaslu itu sudah ke kalangan pemilih pemula beberapa kali sosialisasi, mengajak berkegiatan, dan juga ke kalangan difabel. Oh, difabel juga ya, sudah difabel itu kita libatkan, dan mereka juga menyampaikan usulan gitu ya ke kami, ke Bawaslu, dan kami sudah sampaikan ke KPU bahwa untuk pemilih difabel di Kota Cirebon mereka mengusulkan itu di setiap dapil itu ada TPS khusus untuk difabel gitu ya, sehingga untuk memudahkan kalau misalnya ada yang butuh braille atau kemudian ada kursi roda dan lain-lain, pokoknya aksesnya harus betul-betul aksesibel gitu, sehingga mereka bisa dengan mudah tanpa ada hambatan teknis gitu ya Mas Epi, mereka bisa milih. Termasuk ya orang yang mohon maaf misalnya ada difabel penglihatannya gitu ya, berarti kan harus ada peralatan khusus. Nah ya itu usulan bagus juga dan sudah kami sampaikan ke KPU, dan itu supaya bisa semuanya diberikan hak pilihnya gitu. Itu Mas. Oke, jadi sudah sejauh itu Kang Cepi ya persiapan dari Bawaslu sendiri ya. Kalau penjelasan dari Angjo tadi ya. Angjo. Tertarik juga jadi lama-lama saya ini. Iya betul. Nah itu. Siap Mas Cepi. Tapi yang jelas ilmunya kan, ilmu politik itu saya penting ya saya pikir untuk. Penting betul karena tadi ya, karena tadi kalau kita kembali kepada animo masyarakat yang tadinya menganggap politik itu sesuatu yang kotor ya, akhirnya orang jadi yang enggan untuk berpolitik, padahal tadi yang Kang Cepi sampaikan bahwasanya politik itu seperti udara. Enggak, itu mungkin mungkin ilmunya ya, kalau ilmunya kan penting ya saya pikir. Mungkin balik lagi ke manusianya atau gimana itu. Iya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu ada diatur ya di TAP MPR nomor 5 tahun 2001 ada etika kehidupan berbangsa. Nah, di dalamnya juga ada tentang etika politik gitu. Nah, dan sesungguhnya kalau misalnya orang-orang partai politik, masyarakat itu sekarang kan mudah nih, tinggal buka HP, searching gitu ya. Bagaimana sih etika politik yang baik itu. Nah, ketika orang sadar dengan etika itu, saya rasa tidak akan ada konflik gitu. Walaupun di setiap momen pasti kita selalu menemukan konflik gitu ya, tapi akan selalu ada resolusinya yang terbaik gitu. Jadi yang jelas tadi luar biasa Mas Sepi, politik itu seperti udara, jelas itu, karena setiap hari, setiap peristiwa gitu ya di dunia. Malah keputusan perang itu dari politik itu ya, Mas? Betul sekali. Kan kayak misalnya nuklir. Presiden Amerika itu yang nanti terakhir memutuskan untuk memencet tombolnya gitu. Ataupun Vladimir Putin gitu, presiden Rusia. Iya kan? Ataupun Kim Jong Un gitu. Nah, itu ya mereka lah, itu sebuah keputusan politik yang terbesar gitu. Dan yang jelas politik itu sesuatu yang sebenarnya simpel, sederhana gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya kayak kita mau berangkat, mau naik apa nih, yang murah atau milih yang murah tapi agak lambat, atau yang cepat tapi, nah kan semua ada pertimbangan gitu, ada skala prioritas gitu ya. Ya itu juga hal yang ya seni gitu ya dalam mengambil keputusan. Jadi di abad 21 ini yang perlu dimiliki oleh terutama anak-anak muda jelas itu critical thinking skill. Dia mesti kritis gitu. Mungkin orang bilang wah ini rewel gitu, enggak. Misalnya dia kritis itu ketika orang punya daya kritis, yang jelas dia nggak mudah dibodohi, dia nggak mudah ya, nggak walaupun diajak sama orang juga
dia mikir dulu. Ya termasuk cewek misalnya ada diajak sama, wah dia akan mempertimbangkan dulu gitu. Ini dia analisa dulu. Nah kalau orang kritis tapi nggak asal ikut-ikutan gitu, nggak kayak, mohon maaf ya, nggak kayak bebek gitu. Kalau yang depannya dikasih plastik itu, ayo ini kesini, yang belakangnya tahu ngikut aja. Enggak. Kalau orang-orang kritis yang sekarang itu mesti dia cermat dulu. Ini ada apa nih? Mau kemana gitu? Nah, seperti tadilah lagu-lagunya Mas Cepi, refleksi politiknya luar biasa itu Mas. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Tapi itu tadi ya, kalau kita bicara politik dan kita memahami apa sih makna politik yang sesungguhnya, mungkin orang akan tertarik untuk melakukan politik ya. Karena sesungguhnya setiap hari itu kita berpolitik. Cara untuk mengambil sebuah keputusan juga bagian dari tadi ya, cara mengambil keputusan politik juga ya, Angjo ya. Nah ini, Angjo kalau melihat masyarakat Kota Cirebon sendiri sejauh mana nih pemahaman tentang politik yang benar itu seperti apa? Ya, jadi di Kota Cirebon ini luar biasa ya. Jadi ini menyitir pendapatnya Abah Haji Wasikin, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Beliau bilang begini, Kota Cirebon dengan Jakarta itu lebih jauh daripada Jakarta dengan Purwakarta atau Karawang. Nah, tapi secara politik itu di sini lebih dekat. Nah, makanya ada kejadian apapun misalnya di Cirebon itu kadang bisa langsung meledak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di beberapa daerah lain itu enggak. Nah, itulah barangkali ya menariknya Cirebon ya, kan memang kota tua, kota sejarah. Betul. Dan gini Mbak Desi, di Kota Cirebon itu masyarakatnya dari 300.000 lebih, 344.000 sekian gitu ya penduduknya, itu secara kesadaran politiknya itu udah cukup bagus gitu ya. Artinya baik ya. Ketika ada masalah itu mereka menyelesaikan di relnya, di rule-nya juga, relnya dan rule-nya gitu. Jadi tidak misalnya main kasar atau apa, ini enggak. Bahwa mereka misalnya ada aksi, demo, protes, ini yaitu bagian ya dari demokrasi gitu. Orang Cirebon ya Mas Cepi ya. Orang Cirebon kan belaka suta gitu. Pokoknya ya wis kalau ada apa-apa langsung gitu kan. Jadi to the point lah gitu. Nah, jadi enggak basa-basi gitu. Enggak basa-basi ya. Jadi pada prinsipnya Kota Cirebon masyarakatnya sudah paham politik ya. Ya jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik, artinya secara dari pengalaman saya di mungkin 5 tahun ke belakang ya, itu walaupun keras gitu dinamikanya apa, tapi semuanya nggak ada yang melakukan tindakan di luar aturan. Jadi mereka tetap dengan mekanismenya. Tetap di garisnya ya. Nah, itu modal sosial yang sangat baik untuk kita gitu. Oke, luar biasa nih ya. Tepuk tangan dong untuk Kota Cirebon, luar biasa ya. Oke Angjo, kita mau dengerin lagu dulu nih. Kang Cepi tadi udah mulai pegang-pegang gitar. Langsung saja Kang Cepi, mau nyanyi apa Kang Cepi? Oh ini ada lagu apa ya? Lagunya Skus Barok ya, Mas Jabo itu, Di Atas Langit. Di Atas Langit, oke. Jangan biar daya mati bunuh nurani. Jangan biarkan amarah membakar hati. Jangan biarkan keangkuhan tindas berkerti. Jangan biarkan bisikan setan meracuni diri. Jangan jumawa saat berkuasa. Jangan menepuk dada saat berjaya. Kekuasaan itu hampa, kejayaan fana. Oh, di atas langit
haruslah jelas. Buka mata, buka hati. Oh, daya hidup makin bersemi. Di antara langit bumi mengolah hidup, di antara hitam putih mengolah kepastian, di antara suka duka mengolah kegagahan, di antara hidup dan mati mengolah kegagahan. Hidup bukan sekedar bernapas, langkah hidup haruslah jelas. Buka mata, buka hati. Oh, daya hidup semakin bersemi. Kembali lagi di Tembang Politik, bikin politik jadi asik. Kang Cepi bener kata Angjo, lama-lama politik itu bikin asik. Apa sih yang bikin asik nih sebetulnya? Kalau orang di luar sana masih berpikir bahwa politik itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan gitu kan. Tapi setelah ada materi hari ini kayak lagi kuliah umum kita ya. Iya, itu kan tadi kan penjelasannya dari Angjo ini kan kelihatan bahwa oh ini mengenai jalan, mengenai banyak hal lah tentang mengambil keputusan ya. sampai Tidak dengan ada kita yang mau tidak betul semuanya lewat menggunakan tangan politik sebuah cara ya, strategi bagaimana caranya kita lebih baik begitu ya Angjo ya. Oke, tadi kalau kita bicara politik sehari-hari sih memang sebetulnya menarik ya. Dan ini perlu teredukasi kepada masyarakat, apalagi anak milenial, bahwasanya untuk berpolitik apapun itu memang kita harus menggunakan strategi cara tadi. Nah ini Angjo, kita kalau melihat kondisi anak muda milenial belakangan ini, anak-anak tuh merasa antipati ya untuk datang ke TPS, untuk bisa memilih, menyuarakan. Apa sih itu yang menyebabkan hal itu? Bisa dijelaskan ya, Angjo? Jadi saya punya pengalaman ketika sosialisasi di hadapan pemilih pemula, Mas Cepi. Betul. Kebetulan yang menanyakan itu waktu itu ketua OSIS salah satu SMA negeri di Cirebon lah. Oke. Dia menanyakan begini, Pak katanya, apakah kami sebagai pemilih pemula itu wajib memilih atau tidak katanya. Nah, kalau misalnya kami tidak memilih, apakah kami akan dihukum? Nah, itu pertanyaan yang polos gitu ya. Mohon maaf, kita tuh memilih atau mencoblos sih? Ya, memilih, mencoblos untuk ini ya. Mencoblos. Maksudnya memberikan pilihan, caranya dengan mencoblos, Mas Cepi ya. Nah, itu pertanyaan itu dari salah satu ketua OSIS ya di Betul. Cirebon. Nah, saya sampaikan begini. Jadi gini, di Indonesia itu memberikan hak pilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Artinya kalau misalnya orang itu sadar bahwa saya sadar dan dengan kesadaran saya memilih tidak memilih, fine, itu bukan sebuah pelanggaran, itu hak dia. Betul. Tapi jangan lupa, kalau situ misalnya masih ngeluh, kayaknya ini nggak asik banget nih, tempat di wilayah kita itu nggak ada tempat kongko yang keren gitu yang disiapkan oleh pemerintah misalnya. Nah, dia masih ngeluh kayak gitu, lalu ini nggak asik banget nih, kemudian kita angkotnya itu
mahal gitu, harus bayar taksi ini itu dan lain-lain. Itu kita nggak bisa ngeluh seperti itu. Sementara ketika dia ada ruang di mana dia bisa mengevaluasi ke depan nih, dia kalau dia tidak berpartisipasi di dalam memilih tadi, sama saja dengan dia membiarkan kondisi yang kata dia nggak asik itu akan tetap berlanjut. Dibiarkan begitu saja ya. Jadi kalau kata istilahnya orang sekarang status quo gitu, mempertahankan kondisi yang sekarang ada, ya kan? Jadi itu silakan coba dipikir, kalau misalnya mau ada perubahan berarti harus ada sikap. Lah kalau orang-orang baik itu diam, orang-orang baik sadar itu nggak peduli dengan politik, maka yang mengisi ruang-ruang politik itu ya dia lagi gitu misalnya. Betul, Sehingga oke. lalu harapan kita untuk bisa lebih baik mungkin ya mimpi aja gitu. Kalau misalnya kita tidak menentukan sikap. Jadi silakan, karena di Indonesia itu memilih adalah hak. Kalau Anda menganggap bahwa dengan tidak memilih itu akan lebih baik, tapi rasanya agak ini gitu ya. Nah makanya di sini juga perlu tantangan bagi partai politik yang sebentar lagi akan membuka pendaftaran caleg itu untuk memasang caleg-caleg yang terbaik, yang qualified gitu. Yang kalau kata guru besar tadi ya janganlah yang pas-pasan gitu Mas Epi. Karena yang IPK-nya tinggi juga dorong gitu ke sana. Gitu ya. Itu kemudian yang punya sense of belonging kepada masyarakat, kepada bangsa gitu. Itu perlu didorong. Dan juga bukan hanya dari kalangan ini ya, misalnya kenapa sih harus selalu dari pengusaha, dari birokrat, dari ini? Politik itu bisa dimasuki siapa aja. Mas Cepi juga bisa masuk ke ruangan itu. Bisa, gitu Mas bisa ya? Cepi. Iya Ada kan? kesempatan berarti Mbak ya. Desi juga bisa, Oh, sangat gitu bisa. ya. Apalagi Mbak Desi. Sekarang ini kan didorong di undang-undang partai politik, kemudian di undang-undang pemilu, apalagi jelas caleg itu nanti urutan nomor 1, 2, 3 salah satunya harus perempuan. Baru nanti urutan caleg nomor 4, 5, 6 satunya harus perempuan. Lalu 7, 8, 9 satunya harus perempuan. Itu Oke. luar biasa. Iya ya, Nah, artinya perempuan mendominasi ya, Anjo ya. wajib. Wajib. Kalau misalnya partai itu tidak memasang caleg perempuan, itu dibalikin lagi tuh sama KPU. Oh, Kembalikan Nggak lagi bisa, ya. balikin lagi harus diisi perempuan. Nah, maka di sini juga tantangan bagi kayak Mbak Desi dan kawan-kawannya kalangan aktivis perempuan, organisasi perempuan, kemudian para tokoh yang ini mesti berani juga gitu. Nah, Betul. kemudian sekarang ini kan memang masih ada wacana nih bahwa akan kembali ke sistem tertutup. Jadi nanti yang akan menentukan partai. Nah, tapi kan belum nih putusan MK-nya. Artinya sebagian besar partai dan sebagian kalangan menginginkan tetap seperti sekarang itu Mas Cepi. Jadi ya orang seperti Mas Cepi gitu yang secara lahir batin sangat mencintai seni gitu ya, menjiwai seni. Nah, ketika orang mencintai seni dan menjiwai seni, mana mungkin sih dia nggak mencintai masyarakat gitu. Harus beranilah ke depan Mas Cepi. Oh gitu ya. berarti Kang Cepi ada kesempatan ya. Kang Cepi boleh tuh kan? Sangat besar. Siapa sih misalnya Ada di kota kesempatan. Cirebon yang nggak kenal Mas Cepi? Yang enggak, saya ini gombreng-gombreng aja susah nyari. Oke. Ya ini iya. Gitu. Ini anekdotnya. Oke, mungkin tadi Anjo kalau tadi bicara bahwasanya bahwa memilih itu adalah hak, artinya tidak ada punishment, tidak ada sanksi ya bagi setiap warga untuk kalau tidak memilih. Tapi itu tadi kembali, kalau kita masih mengeluh dengan keadaan saat ini, mengeluh dengan kondisi saat ini, ya kita memang harus memilih gitu ya. Jadi memilih dengan kritis. Memilih Tadi. dengan kritis. Artinya oke. dia sebelum memilih itu jangan uslah apa kata inilah, enggak juga. Jadi dia mesti kritis, mesti telaah kira-kira yang terbaik yang bisa dia punya harapan nih ada perubahan nih siapa. Betul. Nah, lalu tadi misalnya nggak ada punishment. Punishmentnya adalah ya kondisi yang nggak asik itu akan terus Menjadi menerus. punishment kita ya. Iya, Oke. artinya ke kita semua nggak akan ada perubahan gitu. Ya begitu-begitu saja gitu. Iya kan? Kalau kata bahasa orang Cirebon, asang lujur bela gitu. Kan nggak buat apa gitu kan?
kita itu harus selalu progres ya Mas Epi ya, lebih baik gitu ke depan gitu barangkali. Betul. Nah oke, Angjo. Tapi kalau melihat tadi ya ada sebuah paradigma dari anak-anak muda, apalagi pemilih pemula yang merasa enggan atau nggak mau datang aja ke TPS, nggak mau, apalagi mereka harus memilih. Itu biasanya karena apa sih ya? Pengalaman yang sudah Ya, nih. jadi itu tadi. Jadi patron gitu ya, atau anggapan di mereka gitu bahwa politik itu mungkin misalnya ada para pelaku korupsi misalnya. Betul. Yang sebagian misalnya terus dari kalangan politisi, pemberitaan ini itu dan lain-lain gitu ya. Memang betul bahwa dari laporan report Global Competitiveness Index, itu sebuah lembaga dunia gitu ya, Indonesia itu dalam beberapa tahun terakhir itu persoalan korupsinya itu masih nomor 1 terus gitu. Betul. Nah, lalu celakanya gitu ya, misalnya celakanya itu ditimpakan bahwa itu dianggapnya itu urusan para politisi ini itu dan lain-lain. Padahal yang namanya tindakan korupsi itu bukan hanya mungkin ada gitu ya dari kalangan politik, tapi kalangan yang lain juga banyak. Nah, itu lebih kepada moral etik orang-orangnya gitu ya. Nah, makanya kembali lagi di sini tadi Mas Epi, kalau orang-orang baik tidak masuk ke arena itu, membiarkan itu terjadi begitu saja, lalu kita bagaimana bisa berharap gitu? Itu betul jadi ya. gitu, Kembali itu statementnya adalah kalau orang baik tidak mau bergabung di politik, berarti isi politik itu orang yang tidak baik, begitu ya? Kurang lebih begitu ya? Dengan kata lain begitu. Kurang lebih begitu. Jadi yang merasa tadi ya, orang-orang yang masih merasa punya idealis, yang punya anak muda yang gudangnya ilmu, yang juga masih berpikir bahwa dirinya baik, ayo bergabung dengan politik gitu ya. Agar politik terisi dengan orang-orang yang baik, begitu ya? Oke. Ya kan nggak mungkin produknya baik. Betul, oke. Mungkin orang baik mungkin banyak, tapi mungkin lebih banyak orang yang mujur juga sih Mas. Bener juga ya Chef ya. Orang yang mujur. Ya, tapi memang mujur apanya baik tuh? Mujur sama baik ada hubungannya. Ada hubungannya. Beruntung ya, mujur itu lebih kepada keberuntungan ya Chef ya. Oke, jadi memang tadi kembali ya. Kalau kita mau tapi tadi langkah pertama itu adalah kita berminat dulu ya. Simpati, pengen tahu dulu tentang politik. Nah, setelah itu barulah kita mengenal banyak tentang politik seperti itu tadi yang disampaikan oleh Angjo tadi. Ya, makanya dari kemarin saya sempat katakan bahwa saya menghormati kawan-kawan yang punya keputusan ya untuk khususnya di partai politik, karena ya niatnya mungkin awalnya mulia ya, saya pikir mengurus orang banyak gitu loh. Betul. Seperti itu. Oh, saya ngurus anak 2 aja susah. Oke. Jadi coba kita berhusnuzon dulu bahwa pada awalnya mereka berniat baik gitu kan. Ya kan. Tapi memang di perjalanannya ada keinginan betul. Itu. Nah, tadi untuk kalau misalnya mensejahterakan orang banyak kan itu luar biasa. Ya, iya, gitu, betul. Nah, justru tadi kalau misalnya orang dia baik, kemudian ketika masuk ke arena itu dia menjadi tidak baik. Nah, di pemilu inilah momentum saat untuk mengoreksi orang itu agar jangan terpilih lagi gitu. Nah, maka ya dia harus cari dong yang lebih baik gitu. Nah, dan celaka lagi kalau misalnya orang-orang yang potensial, yang baik, yang bagus tidak masuk ke arena itu, akhirnya kan tidak ada pilihan Mas Ebe, ya kan? Iya. Nah itu juga berat, makanya di sini perlu tanggung jawab bukan hanya dari kalangan milenial saja ya, termasuk orang tua. Barangkali ini kan pemirsa RCTV juga multi ini ya, orang tua, kemudian para guru. Jadi jangan pernah membenci yang namanya politik. Politik itu hanya alat aja gitu. Betul. Nah, tetapi dia adalah alat, selain dia alat kekuasaan Mas Epi, tetapi dia juga bisa menjadi alat untuk kesejahteraan. Tergantung siapa yang megangnya gitu. Nah, jadi ya seperti saya pernah misalnya menganalogikan seperti sebuah pisau gitu. Pisau itu kalau di tangan chef itu bisa melahirkan banyak ya. Luar biasa. Tapi kalau misalnya dipegang sama begal gitu, nah ya kan, makanya ya itulah
kurang lebihnya seperti itu simpelnya gitu Mbak. Iya, jadi apapun itu tergantung bagaimana kita memaknai dari politik itu sendiri, Ancepi gitu. Jadi tadi ya analoginya seperti mata pisau ya. Oke. Oke, kita jeda dulu dan kita langsung saja ke Kang Cepi. Ini mau nyanyi apa nih? Nyanyi aja, ya ada lagu satu tentang ya ini. Iya. Semuanya sudah suratan, tenang seperti karam. Bintang-bintang jadikan hiasan, berlomba kita dengan sang waktu. Bangkitlah kita, tunggu sang waktu. Tenanglah kita, menjawab waktu. Tenanglah kita, menjawab waktu. Berlomba kita dengan sang waktu. Teguhkan kita, jawab sang waktu. Bangkit
bangkitlah kita, tunggu sang waktu. Tenanglah kita, menjawab waktu. Kembali lagi di Tembang Politik. Buat politik jadi asik. Tepuk tangan dong. Ang Cepi tepuk tangan dong. Ini kita segmen terakhir loh ini kita tuh. Sekarang nih ngobrolin politik. Terakhir ya? Terakhir. Nah ini kalau ke Angjo lagi nih ya. Tadi kalau kita sudah ngobrol bagaimana sih kriteria menjadi seorang tadi calon anggota dewan ya. Memang tadi ya. Kenapa mahasiswa atau milenial tuh tadi mungkin ada kekecewaan di diri mereka. Kok yang terpilih hasilnya produknya tidak memuaskan. Nah itu mungkin itu tuh yang membuat akhirnya milenial menjadi apa ya, menjadi antipati untuk datang ke TPS. Bisa begitu nggak sih analoginya? Ya. Jadi ya ini kan nanti tahapan untuk pencalegan itu kan belum nih. Belum, betul. Beberapa bulan lagi lah ya. Nah di sini tantangan selain tadi kepada pemilih, ini tantangan pertama PR untuk partai politik. Artinya partai politik nih, dia akan memilih caleg-caleg yang seperti apa. Betul. Kalau misalnya dia ingin meningkatkan pemilihnya gitu. Betul. Nah kalau misalnya dia memilih caleg-caleg yang kurang bagus gitu ya, kurang baik gitu ya, secara kualitas, secara integritas, pengalaman dan lain sebagainya, ya dia akan menerima konsekuensinya. Tadi seperti kata Mbak Desi gitu, mungkin dia akan ditinggalin. Nah, betul. Makanya di sini bagaimana parpol dia harus berlomba-lomba untuk ibaratnya kayak kalau misalnya di sebuah toko itu dia etalase gitu, yang paling menarik, yang paling bagus gitu ya. Pasti orang akan lihat dan orang akan tertarik gitu. Nah, ibaratnya gitu. Nah. Jadi kalau misalnya nanti dia nggak masang caleg-caleg yang baik dan hebat, ya kemudian dia berharap sebagai pemenang pemilu, rasanya nggak mungkin. Karena itu kan linear juga gitu. Nah, betul. Kemudian barangkali Mbak Desi, lalu kok misalnya caleg-calegnya, mohon maaf ya, misalnya di beberapa daerah itu kabupaten kota gitu ya, banyak caleg yang pendidikannya itu hanya lulusan dari program paket gitu. Betul. Ya, itu fakta. Dan faktanya begitu, betul. Selama regulasi mengatur membolehkan, ya tentunya KPU juga tidak bisa menolak. Dan kami juga tidak bisa ke KPU, KPU, tolong dong jangan itu caleg yang ijazahnya paket jangan diterima, nggak bisa. Kita bisa ya? Di KPP kan gitu, kita bisa dipecat itu Mas Ebi. Misalnya kita mengusulkan ke KPU seperti itu, karena secara norma aturan syarat caleg itu ya dia pendidikan minimalnya itu kan SLTA atau sederajat, ya bisa SMA atau misalnya seperti Pak Angga nih kan Pak Guru ya. Bisa ya kalau gitu ya. Bisa. Bisa. Tadi ya bisa SMA. Kalau bicara ijazahnya paket, artinya setara dengan paket C bisa ya. Bisa. Jadi tidak ada larangan kalau seandainya caleg itu memang berijazah paket C misal ya, gitu ya. Tidak ada larangan. Dan sambil diminum kopinya. Oh iya siap. Ang Cepi silahkan. Secara ini juga Mbak, maksudnya kita juga tidak merendahkan ya, mohon maaf misalnya. Betul. Orang yang berijazah paket tidak semuanya nggak baik gitu. Iya betul. Mungkin diantara mereka juga banyak yang bagus-bagus gitu ya, karena biasanya kan dulu ada orang yang ikut programnya itu di pesantren misalnya. Iya betul. Di pesantren itu nggak ngeluarkan ijazah formal, maka untuk penyetaraannya supaya dia itu ini biasanya dari paket, atau pesantren itu kerjasama biasanya dengan PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, sehingga betul. Ketika dia lulus pesantren untuk ijazah formalnya itu dari paket. Iya betul. Nah betul. Itu juga artinya tidak secara general gitu. Nah memang kembali lagi kepada personalnya, itu salah satu contoh saja sih Mbak, salah satu contoh gitu ya. Dan yang terpenting lagi tadi teman-teman generasi milenial gitu ya,
mereka juga harus mengambil peran di situ. Jangan cuma jadi penonton gitu Mas Epi. Iya. Jangan Jangan hanya semua sebagai jadi pemandu sorak ya. Penonton. Dia mesti masuk gitu. Karena ruangnya terbuka gitu. Ruangnya terbuka. Untuk Mas Epi, Pak Angga nih, ini terbuka Pak Angga juga. Nah iya terbuka Mbak Desi. Nah artinya ketika ada kesempatan itu, nah tentunya kan Paling yang nyoblos saya itu anak saya, oh ya barusan bikin KTP boleh itu ya. iya dia jadi pemilih pemula namanya. Nah Paling jadi satu anak saya. ini ya, jadi ini barangkali kami perlu sosialisasikan juga, pemilih pemula atau pemilih baru itu tidak selalu yang berusia 17 Ya tahun. barusan ya. Ada juga misalnya pensiunan TNI, pensiunan Polri. Nah Polri kalau udah pensiun, dia yang semula nggak punya hak pilih, dia punya hak pilih. Ya. Dia bisa milih. Kemudian juga orang yang ya tadi udah 17 tahun gitu ya, kemudian sudah menikah gitu atau sudah kawin gitu ya. Nah makanya tadi gitu Mas Epi, anak-anak yang mungkin sekarang baru masuk 17 atau masih 16 tahun nih, tapi nanti tanggal 14 Februari karena masih 1 tahun lagi ya, masih 16 tahun sekarang, maka 14 Februari itu sudah 17, maka ya dia juga mesti siap-siap gitu, karena dia nanti punya hak pilih di tanggal 14 itu, seperti itu Mas. Dan yang jelas semakin tinggi partisipasi secara, memang itu secara kuantitatif ya, ukuran angka ya semakin bagus gitu. Namun yang lebih penting juga ditingkatkan kualitasnya. Artinya orang memilih itu ya mesti dengan penuh kesadaran gitu Mas Epi. Artinya tidak hanya asal masuk, asal lihat, asal ini, asal lepas kewajiban misalnya, enggak. Jadi ya memang ini ya masih menjadi PR kita. Jangan salah pilih ya gitu. Ya jangan salah pilih. Memang jadi PR kita lah. Nomor 1 itu di kita harus ditingkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terpenting ya kalau mau shortcut adalah bagaimana meningkatkan daya kritis anak-anak muda gitu ya. Jadi mereka juga jangan kritis misalnya tentang tren-tren yang populer sekarang aja gitu. Dia mesti kritis ke sektor yang politik juga. Karena justru itulah yang urat nadi yang akan ya bisa mengubah situasi kita gitu. Ya makanya saya lihat tembang politik khususnya di sini kan. Ini kan cara yang sederhana ya. Tapi saya pikir kan mudah-mudahan bisa menjawab persoalan-persoalan yang tidak sederhana sesungguhnya kan. Gitu. Tapi intinya mudah-mudahan sih ke depan sih siapapun nanti yang akan ini mudah-mudahan bisa ngadu gagasan dan bisa menjadi satu yang konkret ya saya pikir. Kalau terlalu banyak juga pusing juga kan itu. Jadi kita berharap gitu ya Mas Epi, ini memang hari-hari ini juga Mbak, ini kan lagi rame nih partai politik misalnya setelah mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu, ya kami juga mengimbau nih dari Bawaslu agar mereka ya menaati undang-undang pemilu ataupun undang-undang yang lainnya gitu ya, kayak undang-undang lalu lintas, undang-undang ketertiban umum gitu ya, dan juga undang-undang mereka sendiri, undang-undang partai politiknya gitu ya. Artinya tetap menjaga etika. Misalnya mereka tidak melakukan kegiatan di tempat ibadah, tidak melakukan kegiatan politik praktis di tempat pendidikan, dan juga di tempat instansi pemerintah. Karena itu walaupun secara larangan itu nanti diberlakukan pada saat masa kampanye, tetapi ini bisa merusak ya, artinya demokrasi kita. Jadi kepada partai politik kami imbau ketika sebelum berkegiatan hendaknya berkoordinasi dulu dengan KPU ataupun dengan Bawaslu. Nanti kita juga bisa ngasih pandangan, misalnya Mas Sepi nih mau ada agenda misalnya yang ngajak orang politik nih. Nah Mas Sepi bisa kontak ke saya dulu, Mas priben ge aman boleh gitu, maksudnya secara regulasi gitu loh. Artinya jangan sampai nanti tujuannya baik, maksudnya baik ya, melakukan pendidikan politik, tapi di tempat yang kurang tepat gitu ya, atau cara yang keliru, malah jadi blunder, misalnya dilaporin orang gitu. Mas Sepi melakukan kegiatan politik praktis di sekolah misalnya, nah kan waduh apa jadinya kan gitu. Nah
Maka disinilah kehadiran kayak KPU, Bawaslu, artinya kami sangat terbuka gitu ya. Siapapun, baik itu pengurus partai, kemudian masyarakat, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan wah ini nggak beres atau ini itu, sampaikan aja ke kami gitu. Media sosial kami banyak ya, dari mulai ada Facebook, Instagram, Twitter, email langsung, atau ke kantor juga kami terbuka betul gitu. WA juga mangga gitu pokoknya. Bila perlu atau menyitir istilahnya almarhum Kang Ahmad Subhanuddin Alwi gitu ya, guru kita, 27 jam lah kita siap gitu, bukan 24 jam. Okay. Luar biasa ya. Jadi tadi ya, kita juga sebagai masyarakat bisa mengawasi itu juga ya, Angga. Jadi tadi ada bagian-bagian tertentu yang memang menjadi larangan ya, mungkin itu sebagai dilarang ya oleh Bawaslu untuk setiap berorasi di tempat-tempat tertentu gitu ya. Ya, jadi ini di dalam tahapan kampanye itu ada larangan ya di pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang paling ini diantaranya tadi peserta caleg ya, diantaranya itu dilarang mereka itu kampanye di tadi tempat ibadah, tempat pendidikan, atau di instansi pemerintah. Nah, kecuali misalnya mereka diundang ya, nanti nih diundang oleh misalnya pengurus DKM atau oleh kepala sekolah atau oleh gurunya, boleh datang, boleh. Tapi dengan syarat di situ tidak ada atribut partai politik. Ya bajunya bisa polos lah, bisa apa gitu. Kemudian tidak ada ajakan ini, tetapi lebih kepada pendidikan politik. Jadi tetap ruang-ruang untuk sosialisasi itu sangat terbuka gitu ya. Apalagi sekarang ada media sosial banyak, tinggal gimana kita bisa memaksimalkan. Apalagi nih Mas Sepi nih yang mungkin magnitude sangat menarik gitu. Saya ngopi dulu ya. Siap Mas. Oke, jadi itu ya. Mungkin terakhir Angjo, harapan dan pesannya untuk masyarakat apa nih? Untuk menuju tahun 2024 ini. Harapan kami ya dari Bawaslu Kota Cirebon kepada masyarakat, baik itu kalangan yang senior ataupun kalangan milenial, remaja juga, agar berpartisipasilah gitu dalam kegiatan politik ini. Dalam bentuk apa saja. Seperti Mas Sepi ini luar biasa berpartisipasi dalam bidang musik. Mbak Desi juga, kemudian ini RCTV gitu ya, Radar Cirebon Group, luar biasa kegiatan ini. Ini tepuk tangan ya, aplaus. Jadi ya kegiatan ini salah satu upaya terobosan ya. Kami perlu kami apresiasi gitu. Ini sebagai bentuk untuk bisa masuk ke relung-relung yang sebelumnya tidak dimasuki gitu ya, kalangan anak-anak muda gitu ya. Ini luar terobosan yang bagus gitu. Dan kepada masyarakat itu berpartisipasi, minimal dia sebagai warga masyarakat yang baik. Artinya dia sadar politik, kemudian bisa berpartisipasi di jajaran KPU, itu bisa sebagai KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, ataupun sebagai pemantau pemilu. Kemudian di jajaran kami itu juga bisa sebagai pengawas TPS. Nah, nanti memang itu enggak sekarang. Nah, jadi yang terpenting bagaimana masyarakat itu berperan aktif di dalam persiapan pemilu serentak ini, sehingga nanti pemilu 2024 itu akan lebih berkualitas. Orang-orang yang terpilihnya itu sesuai dengan harapannya Mas Sepi, Mas Angga, harapannya Mbak Desi, dan kita semua ya. Amin ya, oke kan ya. gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang menjadi harapan kita itu tidak muncul di arena itu, nah gitu kan. Nah, itulah yang barangkali dikhawatirkan akan menimbulkan partisipasi yang rendah gitu. Betul. Jadi gitu Mbak Desi barangkali harapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, terima kasih Angjo sebagai Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Nah, mungkin juga ini juga kita juga pemirsa RCTV sudah pada malam hari ini berakhir sudah ya kita tembang politiknya. Mudah-mudahan tadi pembicaraan tadi menjadi edukasi untuk masyarakat juga dan untuk pemirsa gitu kan. Menuju tahun 2024 pemilu yang lebih baik lagi. Oke, mungkin terakhir Kang Cepi lanjut dengan lagu lagi.
aku mimpi jalan-jalan dengan kekasih hati, rambutnya terurai, cantik sekali, hatinya galau, tak ku mengerti. Aduh, tiba-tiba sedih-sedih malam-malam ku terbangun dari mimpi. Dia tak ada, tinggal aku sendiri. Sedih hatiku dikerjai mimpi. Aku gak tahu jadi galau begini. Sedih hatiku dikerjai mimpi. Aku gak mau jadi trouble begini. Hatiku dikerjai mimpi. Aku gak mau jadi galau begini. Sedih hatiku dikerjai mimpi. Aku gak mau jadi trouble begini.